Shalom, selamat pagi mempelai Kristus yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 24 November 2024, kembali lagi bersama dengan Mareta Kristiani, penyuluh agama Kristen Kecamatan Sidomukti. Pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mendengar program Suruh Suara Penyuluh. Hari ini kita akan awali program ini di dalam doa, dan kita akan berdoa bersama-sama untuk kita siap untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala atas apa yang terjadi dalam hidup kami. Kami yakin Tuhan, semua yang terjadi adalah seturut kehendak-Mu. Kami percaya akan namanya kedaulatan dalam hidup kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk menjadi pribadi yang semakin lebih baik lagi di dalam Engkau. Untuk menjadi pribadi yang takut akan Engkau, mencintai Engkau, tanpa ada alasan di balik kami mencintai-Mu Tuhan. Tapi kami percaya saat kami mengasihi-Mu, Engkau jauh terlebih lagi. Dan kami tidak bisa mengembalikan apa yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Tapi kami mau belajar Tuhan, untuk sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami, bajak hati kami, untuk kami menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditanami, yang siap untuk diberi pupuk dan bertumbuh, dan memberikan buah yang terbaik di dalam kehidupan kami Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Kami mau Tuhan, dengarkan firman, dan menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini mempelai Kristus yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan belajar bersama-sama satu tema, berani berbeda dan berkorban. Untuk dapat tampil beda dalam hidup kita, bukan dilihat pada saat kita beribadah, tetapi dalam hidup kita sehari-hari, hari-hari kita harus tampil berbeda daripada orang lain. Di sanalah kita ditantang di dalam kehidupan kita untuk terus berkata ya terhadap kebenaran dan tidak terhadap daging atau keinginan diri kita sendiri. Berani tampil beda adalah sebuah karakter yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Karena jika kita tidak melakukannya, kita akan selalu kompromi terhadap dosa dan firman Tuhan. Kita tidak akan pernah menjadi anak Tuhan yang berani tampil beda. Berani tampil beda bisa dikatakan berani bersikap benar. Sekalipun kita tahu bahwa konsekuensi kita mungkin saat berdiri di dalam kebenaran, kita akan berdiri sendiri. Bahkan kita mungkin bisa juga tidak dapat mendapat kedukungan, tidak dapat mendapatkan perhatian yang cukup, atau dukungan, atau support dari orang yang terdekat, bahkan orang lain. Banyak orang berani bersikap, berani, tetapi bukan di atas kebenaran. Itulah sebabnya orang-orang semacam ini akan kompromi saat diperhadapkan dengan tantangan, dengan tekanan, ataupun godaan. Berani tampil beda tidak dibangun dalam sekejap mata. Tampil beda adalah hasil dari latihan, proses, dari waktu ke waktu. Oleh karena itu mempelai Kristus yang terkasih di dalam Tuhan, tampil beda
adalah sebuah pilihan. Jika kita perhatikan sekeliling kita, ada orang yang ingin tampil beda. Ada orang yang ingin memberikan sesuatu yang berbeda supaya dapat menarik perhatian orang banyak. Ada pula yang ingin tampil beda karena tidak ingin seorang pun menyamai atau bahkan menandinginya. Dan ada pula yang ingin tampil beda karena dengan cara itu ia ingin membuktikan bahwa dia mampu melakukan atau memiliki apa yang tidak sanggup dilakukan atau dimiliki oleh orang lain. Berani tampil beda yang kita maksudkan pada hari ini bukanlah berani tampil beda yang seperti itu. Karena ingin dilihat, karena ingin mendapatkan perhatian, memperlihatkan supaya orang lain lebih menyenangi kita. Tampil beda yang dilandasi oleh motivasi ingin diperhatikan, tidak ingin disamai oleh siapapun juga, dan tampil beda untuk membuktikan kemampuan diri. Dan mungkin masih banyak alasan lainnya. Mempelai Kristus, semua itu hanya dilandasi oleh akar dosa. Akar dosa yang sama, yaitu dosa kesombongan. Ingin memperlihatkan, tetapi bagi Tuhan, yang diinginkan Tuhan terhadap mempelai Kristus adalah berani tampil beda. Bukan untuk sebuah kesombongan, tetapi melainkan Tuhan ingin kita berpikir dengan cara pikirnya Tuhan yang berbeda dengan cara pikir manusia. Hal ini menuntut sebuah roh keberanian dalam hidup kita. Beranikah kita ikut cara berpikir Tuhan mempelai Kristus? Yang terkadang saat kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, kadang di sana kita dijauhi, kadang di sana kita tidak mendapatkan teman, bahkan teman kita pergi karena kita melakukan kejujuran, karena kita melakukan pengorbanan, karena kita mengasihi dan mampu mengampuni. Kita tahu mempelai Kristus bahwa anak-anak Tuhan menginginkan standar yang berbeda. Tuhan menginginkan standar yang jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang di dunia sana. Tuhan menginginkan bahwa di dalam kehidupan iman kita ingat bahwa di dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mengikuti pola pikir Allah berarti kita berani untuk hidup lebih sulit dengan cara pikir ilahi. Tidak mengikuti pola dunia. Cara ini memampukan kita saat kita berpikir dengan pola pikir Tuhan, memampukan kita untuk membedakan mana yang berkenan di hadapan Tuhan, mana yang terbaik dan yang sempurna. Seperti Daniel berani tampil beda. Dia mau memakai cara pikir Allah, bukan cara pikir dunia. Lewat ketaatannya untuk tidak memakan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala, namun dia hanya makan sayur-sayuran. Dia didapati 10 kali lebih cerdas dibandingkan dengan orang yang di sekitarnya. Begitu pula dengan kehidupan Yusuf mempelai Kristus. Yusuf berani tampil beda. Dia memilih terali besi daripada bujuk rayu tante Potifar.
Secara pikiran manusia, tentulah langkah kaki Yusuf dari rumah Potifar sudah sangat mendekatkan kepada pintu istana Firaun. Akan tetapi tanpa disadarinya, Yusuf setelah melangkahkan kaki dari pintu penjara, akhirnya langkahnya berujung di pintu istana Firaun. Mempelai Kristus yang terkasih di dalam Tuhan, orang Kristen, anak-anak Tuhan dipanggil untuk tampil berani berbeda dan berkorban. Karena kita tahu bahwa panggilan hidup kita adalah untuk mencerminkan kasih dan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa tampil beda itu penting dalam hidup kita? Yang pertama, Tuhan menginginkan bahwa kehidupan kita menjadi saksi Kristus. Matius 5 ayat 14-16 mengingatkan kepada kita bahwa anak Tuhan untuk menjadi terang dunia dan kota yang terletak di atas gunung yang tidak dapat disembunyikan. Dengan tampil berbeda, orang Kristen menunjukkan kehidupan yang mencerminkan nilai-nilai Kristus yang akan menarik orang lain kepada Tuhan. Ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, kita menjadi saksi yang hidup, saksi yang berada di mana-mana bagi dunia, memperlihatkan kasih sesetia Tuhan, memperlihatkan kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan, keadilan Tuhan lewat kita. Karena kita tampil berbeda. Tampil beda karena kita juga perlu untuk mengikuti teladan Yesus. Yesus adalah contoh tertinggi dari keberaniannya untuk berbeda dan berkorban. Dalam Filipi 2 ayat 5-8, Yesus meskipun setara dengan Allah, dia memilih untuk merendahkan dirinya dan datang ke dunia sebagai manusia. Bahkan mempelai Kristus, Yesus rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Tindakan Tuhan adalah bentuk pengorbanan yang luar biasa, pengorbanan yang sempurna, pengorbanan yang begitu luar biasa untuk kita bisa nikmati, kita dapatkan secara cuma-cuma. Sebagai pengikutnya, Tuhan ingin memanggil kita untuk mengikuti teladannya, untuk berani hidup berbeda dan rela berkorban demi kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Berani berbeda mengingatkan kita kepada panggilan Tuhan untuk mengasihi. Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya, kasihinilah seorang akan yang lain. Kasih yang dimaksud bukan hanya sekedar kata-kata mempelai Kristus, tetapi kasih yang Tuhan inginkan adalah tindakan yang nyata, yang melibatkan pengorbanan dalam hidup kita dan tampil untuk menjadi sesuatu yang berbeda. Terkadang mengasihi orang lain berarti kita tidak mengikuti arus dunia, melainkan berani untuk menentang norma yang tidak sesuai dengan ajaran. Bahkan kita berkorban untuk kemuliaan Tuhan. Kita harus tampil beda, karena kita dipanggil untuk menyangkal diri dan memikul salib. Tuhan mengajarkan bahwa siapapun yang mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikuti segala perintahnya. Mempelai Kristus, anak Tuhan, harus siap untuk mengorbankan keinginan dan kepentingan pribadi demi hidup yang lebih maksimal, lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Pengorbanan ini berarti bukan hanya mengorbankan waktu, tetapi energi kita, bahkan kenyamanan pribadi untuk kita mau melayani Tuhan dan sesama.
tampil beda untuk membawa transformasi dunia. Anak Tuhan dipanggil untuk menjadi agen perubahan di dunia ini. Di dalam Roma 12 ayat 2 mengajarkan untuk kita tidak meniru cara dunia, tetapi untuk bertransformasi dan memperbaharui pikiran kita untuk sesuai kehendak Tuhan. Hidup berani berbeda, mengikuti Tuhan meski bertentangan dengan kebiasaan dunia. Dan pasti dapat membawa pengaruh yang positif dan membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat. Dan tampil beda adalah kita diperhadapkan, diinginkan oleh Tuhan dan dipanggil untuk yang namanya anak Tuhan mampu menunjukkan identitasnya sebagai umat pilihan. Anak Tuhan adalah umat yang terpilih, bangsa yang kudus, dan imamat yang rajani. Sebagai umat pilihan, anak Tuhan dipanggil untuk hidup berbeda dengan dunia dan menampilkan sifat-sifat Allah. Ada kasih, ada kebaikan, dan ada pengampunan. Berani tampil beda menunjukkan bahwa seseorang benar-benar mengakui identitasnya sebagai milik Tuhan yang tidak terikat oleh dunia ini. Dalam kehidupan kita, ada hubungan yang kuat antara berani tampil beda dan rela berkorban. Tampil beda dan berani berkorban sangat berkaitan erat dengan panggilan kita untuk hidup sesuai dengan ajaran Tuhan. Yang seringkali saat kita tampil beda, saat kita memberikan pengorbanan, menuntut yang namanya komitmen yang kuat untuk menjalani hidup yang berbeda. Berani tampil beda dan berkorban tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling mendukung satu dengan yang lain. Keberanian untuk hidup berbeda memerlukan pengorbanan. Pengorbanan yang membutuhkan komitmen sejati untuk mengikuti Tuhan sampai kita dipanggil Tuhan. Ketika seseorang berani tampil beda, ia seringkali diminta untuk berkorban. Pengorbanan tentang waktu, tenaga, sumber daya kita, bahkan rasa nyaman, kesenangan kita harus dikorbankan. Seperti yang Tuhan ajarkan, menjadi pengikutnya untuk berani menyangkal diri dan memikul salib, mengikuti kehendaknya. Pengorbanan bukan hanya berkorban secara materi, tetapi pengorbanan diri dan ketulusan hati dalam menjalani hidup sesuai dengan panggilan kita. Mempelai Kristus yang terkasih, saat kita berkorban, mengorbankan apa yang seharusnya kita bisa, apa yang seharusnya kita nikmati, tapi kita bagikan untuk sesama kita. Mungkin yang harusnya kita naik kedudukan kita, jabatan kita yang lebih tinggi, kita korbankan. Karena ada orang lain yang menyenggol kita, menyikut kita, tapi kita percaya bahwa di setiap tampil beda, di setiap pengorbanan, ada sesuatu hal yang akan kita dapatkan. Kemuliaan Allah yang selalu menyertai hidup kita. Seperti contohnya Yusuf. Dia mengorbankan, dia tidak mau hidup di dalam rayuan bujukan istri Potifar, tetapi dia mau hidup untuk hidup dalam kekudusan, dan akhirnya masuk penjara dan didapati setelah masuk penjara ternyata pintu kerajaan, pintu Firaun, pintu kemenangan di depan mata.
Mempelai Kristus yang terkasih, di saat kita berkorban, perlulah kita untuk menjaga hati kita, niat yang tulus, memastikan bahwa pengorbanan kita tidak didorong oleh motivasi pribadi, tidak didorong untuk setelah aku berkorban nanti pasti ada sesuatu yang aku dapatkan, imbalan, ya. Tidak. Yang Tuhan inginkan adalah saat kita berkorban karena cinta kasih kita yang mendalam kepada Tuhan dan kita bagikan kepada orang lain. Saat kita berkorban, kita juga perlu menyadari bahwa apa yang harus kita korbankan. Kita harus menyangkal diri kita. Kita harus memikul salib, mengikut Tuhan, melepaskan sesuatu yang penting bagi kita. Bisa jadi waktu kita, tenaga kita, kenyamanan pribadi kita untuk kita korbankan. Untuk mau kita mengambil sesuatu yang lebih berharga lagi, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Di dalam berkorban, kita perlu juga untuk berani mengambil langkah praktis. Setelah menentukan apa yang kita korbankan, kita harus segera mengambil tindakan nyata. Kita harus segera untuk bergegas mengambil keputusan dan melakukan tindakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Hindari yang namanya, saat berkorban ada rasa takut dan kehilangan. Hindarilah rasa takut itu, karena percayalah, saat kita berani mengorbankan, Tuhan pasti akan memberikan keberanian dan kekuatan untuk berkorban dengan rela hati. Dan percaya bahwa setiap apapun yang kita lakukan, kita korbankan untuk kemuliaan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan menghargai pengorbanan kita. Dan untuk itu mari kita bersama-sama berdoa, meminta kekuatan dari Tuhan. Karena dengan tampil berbeda, menjadi pemberani yang berbeda, menjadi orang yang rela berkorban, butuh doa dan kekuatan dari Tuhan. Karena untuk menjadi tampil berbeda, butuh proses, butuh waktu, butuh yang namanya dikuatkan, butuh yang namanya iman di sana. Tampil berbeda dan berkorban seringkali membawa tantangan kepada kita, bahkan juga membawa penderitaan. Tetapi kita perlu yakin bahwa di sana mempelai Kristus ada kemuliaan Tuhan. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 17 dikatakan bahwa Paulus mengatakan bahwa penderitaan yang dialami anak-anak Tuhan adalah ringan jika dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Keberanian untuk tampil beda dan berkorban adalah bagian dari perjalanan iman kita yang mengarah kepada kemenangan bersama Kristus. Terkadang kita berani tampil beda, berani melakukan firman Tuhan di saat ada tekanan, tidak tahu alasannya, tetapi kita tetap mengerti bahwa saat kita berani berbeda, kita mulai belajar untuk hidup dalam standarnya Tuhan dengan penuh pengertian dan sukacita. Ayo mempelai Kristus yang terkasih, jangan takut untuk tampil beda. Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, tetapi Tuhan memberikan roh keberanian. Berdoa di tengah tekanan, berdoa di tengah lingkungan yang tidak begitu baik dalam kehidupan kita. Cintailah firman Tuhan di tengah orang yang menganggap bahwa Alkitab hanya sebuah buku. Ikutlah melayani Tuhan dan bacalah firman Tuhan yang membuat kita semakin hidup di dalam Tuhan. Melayani Tuhan di tengah orang yang berkata, aku malu, aku tidak pantas, aku tidak punya waktu, karena pekerjaanku banyak, aku tidak bisa melayani. Tapi percayalah bahwa Tuhan memampukan kita, menyertai kita. Katakan tidak tanpa harus merasa bersalah. Jika memang harus berkata tidak, akhir kata mempelai Kristus yang terkasih, selamat tampil berbeda dan berkorban demi kemuliaan nama Tuhan.
Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau untuk menjadi orang yang berani tampil beda, orang yang mampu untuk berkorban. Ajari kami Tuhan, untuk tidak serupa dengan dunia ini. Ajari kami untuk kami kuat. Ajari kami untuk memiliki standar sesuai dengan cara berpikir-Mu. Kami tahu Tuhan, saat kami melangkahkan kaki, melangkahkan iman kami, saat kami berada berbeda, untuk kami berpikir, melakukan apa yang Kau kehendaki. Terkadang kami merasa rapuh, terkadang kami merasa lemah, dan terkadang kami harus disingkirkan Tuhan, dan tidak dapat diterima oleh orang lain. Tapi kami percaya Tuhan, saat kami tampil beda, memiliki standar seperti-Mu, dan kami berjalan bersama dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami melakukan kejujuran, kami melakukan pekerjaan kami dengan sungguh-sungguh, tanpa menjilat, tanpa berusaha untuk menyenangkan, tetapi kami mau menyenangkan untuk hati Tuhan. Saat kami menyenangkan hati Tuhan, kami juga akan percaya bisa menyenangkan orang lain sesuai dengan firman. Kami mau belajar Tuhan untuk hidup di tengah dunia ini yang berbeda dengan kami. Kami mau belajar Tuhan untuk menjadi saksi-Mu, untuk tampil berbeda, dan kuatkan kami Tuhan, karena kami lemah. Tapi kami percaya Tuhan, saat kami bersatu hati, bersepakat dengan Engkau, menginginkan dan berkomitmen untuk setia tampil beda, untuk menjadi orang yang mau berkorban demi kemuliaan Tuhan. Kami yakin Tuhan kuatkan, dan Tuhan berikan sukacita, bukan duka cita. Kami mau berjuang Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Kami mau menjadi saksi-Mu, memperluas kerajaan-Mu. Dan kami Tuhan berdoa untuk kota Salatiga ini. Sebentar lagi Tuhan kami akan memilih pilihan kami. Dan kami percaya Tuhan, setiap pemimpin-pemimpin Engkau sediakan pemimpin yang terbaik untuk kota Salatiga, untuk Jawa Tengah. Kami percaya kemuliaan Tuhan turun atas kehidupan para pemimpin-pemimpin yang akan Engkau sediakan, yang akan Engkau pilihkan untuk terjadi memimpin kota ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, untuk radio ini semakin hari semakin menjadi berkat buat kami, untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, setiap orang yang mendengarkan firman-Mu lewat radio ini Tuhan, kami percaya Tuhan mampu memulihkan suara-suara hati yang kembali lagi untuk menyuarakan kebenaran, untuk memberikan sukacita kepada orang lain, untuk memberikan kesaksian-kesaksian, untuk memberikan kasih kepada orang lain. Dan kami percaya Tuhan, semakin hari akan ada penuaian terjadi. Pekerjaan kami, pelayanan kami, tampil berani berbeda, dan pengorbanan kami tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan.